apakah ada tahapan atau bentuk laku atau sikap untuk sampai pada ketenggelaman ilahi seperti para nabi yang disebutkan oleh Ustadz? Tahapannya untuk sampai ke sana gimana Ustadz? Ya, ya, tentu bahwa tahapan yang panjang seperti yang sudah kita bicarakan itu bagian dari tahapan-tahapan untuk sampai pada manzilah ini. Yang ilmu itu ya. Ya, tapi tentu orang harus memulai ini dengan kesadaran pengetahuan yang benar. Mulai dari hakikat tauhid, kesadaran hakikat tauhidnya, kesadaran tentang hakikat, kemudian ma'rifatnya, ya, melalui sumber-sumber yang benar, sumber-sumber yang betul-betul membuka kesadaran cakrawala berpikirnya, bukan hanya dalam kesadaran rasionalistisnya ya, tapi kesadaran bahwa kesatuan antara ilmu dan dirinya, bukan sebagai sebuah kesadaran kognitif semata ya. Nah, untuk sampai pada tahap ini saja yang pada tingkat awal ini, seorang tentu harus melakukan proses perjalanannya. Dia harus melakukan proses pengolahan ruhaninya. Jadi kesadarannya itu kesadaran yang bersifat hakiki, pengetahuan-pengetahuan yang bersifat hakiki, dan yang seperti ini tentu tidak hanya sekedar ilmu pengetahuan biasa ya, pengetahuan yang berada dalam bimbingan dalam bimbingan dari guru yang benar, ya, guru yang betul-betul membuka kesadaran ruhaniyahnya, sehingga betul-betul ilmu yang masuk pada dirinya menjadi cahaya, ya. Bukan sekedar kemudian bahkan ilmu itu bisa juga menjadi hijab ya, pesan yang sama. Jadi, nah ini tentu ini yang setiap orang harus mengawali proses itu, yang dia harus kemudian mendapatkan bimbingan yang benar, yang membuka betul-betul hakikat kesadaran batiniahnya ya, bukan hanya kesadaran kognitifnya. Dan di sini diperlukan guru yang benar. Benar. Memang kuncinya adalah totalitas saja untuk pada kategori manzilah al-ghurq ini, totalitas. Jadi kita tidak bisa kalau misalkan hanya sekedar aspek syariatnya saja gitu ya. Ya, kalau sekedar cuman hanya bagian zohir semata, maka itu tidak akan banyak kemudian merubah keadaan diri seorang ya. Dan itu bisa menjadi keburukan, bahkan menjadi hijab bagi orang tersebut ya. Jadi betapa banyak orang yang kemudian mempelajari pengetahuan agama yang begitu luar biasa ya, tetapi berubah kemudian justru menjadi orang yang buruk dalam konteks akhlaknya, dalam perilakunya, yang tidak memunculkan, justru menimbulkan konflik, bukan menimbulkan kedamaian dalam kehidupannya ya, memetak-metakkan, mengelompok-kelompokkan orang ya, bahkan kemudian menghakimi orang lain. Jadi dia beralih dari seorang hamba justru menjadi seorang yang berhak menyandang gelar sebagai hakim ya, yang kemudian menjudge orang lain dalam terminologi seperti kafir, ahlul bid'ah dan sebagainya. Orang seperti ini sudah ilmunya tidak membawa dia menjadi seorang hamba. Seorang hamba itu dia betul-betul menyadari kelemahan, kerendahan dirinya, ketundukan hatinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia mengasihi orang-orang yang buruk ya, dan membimbing mereka untuk berada dalam kebaikan, dan menyayangi orang-orang yang bersama dengan dirinya untuk melakukan proses bersama mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat ini ada dari Bu Wiwik Wijastuti. Ustaz bertanya, bagaimana kalau seorang ahli ibadah justru bersifat temperamental? Seperti yang tadi Ustaz ya. Ya, ini menunjukkan bahwa dia ilmunya itu tidak menyatu dengan dirinya. Kita lihat bahwa di antara tanda-tanda orang mutakin itu
Yunfikuna fis sara' wad dara wal kaziminal ghais wal afina 'anil nas. Mereka memberikan bantuan kepada siapa saja dalam keadaan lapang mereka maupun dalam keadaan sempit, dalam eh, kemampuan mereka sendiri untuk membantu itu dengan harta mereka, dengan apa yang ada pada diri mereka, ataukah kemudian mereka berusaha untuk mencari bantuan yang lain untuk membantu saudaranya yang lain. Mereka adalah orang yang paling mampu menahan wal kaziminal ghaiz, kemarahannya ada pada dirinya. Pada dirinya itu orang yang sudah demikian luasnya jiwa mereka. Kalau ilmu itu sudah menyatu dengan dirinya, maka demikian luas dadanya, sehingga semua apapun ingin dia tampung dalam dadanya ini. Ada seorang sufi berkata begini, ya Allah, masukkanlah seluruh derita itu ke dalam hatiku, sehingga tidak seorang hamba-Mu merasakan derita selain daripada. Masya Allah. Pada tingkatan di mana seseorang yang sudah jiwa mereka demikian luasnya, sehingga mereka tidak ingin kesulitan dan derita itu dirasakan oleh hamba-hamba Allah yang lain. Biarlah dia menanggung semua itu. Kita tahu misalnya seorang ayah atau ibu itu rela menanggung derita apapun agar anak-anaknya tidak merasakan derita tersebut. Jadi ini orang yang kemudian ketika ilmu itu sudah menyatu dengan diri dia, maka dia berada dalam keluasan jiwa yang luar biasa. Semakin tunduk, semakin kemarahannya hanya muncul kalau Allah kemudian marah terhadap sesuatu itu. Bukan dari dirinya. Tapi betul-betul kemarahan itu muncul dari hakikat yang lebih dalam, yaitu hakikat ilahi. Jadi karena itu seorang arif, hati-hati ketika seorang arif itu melihat kita. Kalau dia melihat dengan kemarahan, itu kemarahan ilahi kepada kita. Wal afina 'anil nas, maafkan manusia. Bagaimana mungkin orang yang memiliki temperamental mampu kemudian memaafkan? Seorang yang mampu memaafkan itu, wal afina 'anil nas, itu kata afun, kita bicarakan dalam konteks setelah lebaran misalnya, kita bermaaf-maafan. Istilah afun itu adalah istilah di mana kita kemudian melepaskan hukuman atas keburukan perlakuan orang terhadap diri kita. Sebagian ahli bahasa memaknai afun itu dari kata refu fis sakhra, angin yang bertiup di padang pasir, yang karena angin itu berhembus sehingga kemudian pasir-pasir itu ikut berterbangan menutupi setiap lubang-lubang yang ada di Sahara itu. Nah, orang yang sudah memaafkan itu dia sudah melupakan, melepaskan semua. Jadi seorang yang alim, yang ilmunya betul-betul kemudian menyatu dengan dirinya, maka dirinya itu berada dalam kendali yang begitu luar biasa. Dia tidak akan muncul kemarahannya, tidak akan muncul kemudian emosi pada dirinya, kecuali semata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala marah atau tidak suka pada sesuatu. Bagaimana kemudian orang-orang yang bersama dengan Rasul itu asyidda wal kufar ruhamau bainahum. Mereka betul-betul berkasih sayang di antara mereka. Tidak akan muncul temperamental yang tidak terkendali pada diri mereka. Nah, mereka begitu luas. Suatu saat Luqmanul Hakim itu pulang ke rumahnya dalam keadaan lelah luar biasa. Dan tiba-tiba dia lihat ada seorang tamu yang datang. Dia melayani tamu itu walaupun dalam keadaan lelah yang begitu luar biasa setelah pekerjaan yang dia lakukan. Tapi dia layani tamu itu. Dan tamu itu teramah, kemudian menghabiskan waktunya bersama dengan dirinya, tapi dia terus melayani dengan kebaikan. Setelah itu kemudian tamu itu pulang, dan dia menutup pintunya, hendak beristirahat. Tiba-tiba kemudian dia mendengar ketukan pada pintunya. Dia membuka pintunya dan tamu yang sama menggedor pintunya itu. Dia bertanya, apa yang kamu perlukan?
Dan tamunya itu kemudian berbicara ini dan itu, mengganggu waktunya. Dan setelah lelah dia berbicara, dia kembali pergi meninggalkan rumah hakim. Dan kali ketiga, baru saja hendak beristirahat, tiba-tiba tamunya yang sama menggedor pintu itu lagi. Dan dia dapat di tamu yang sama. Dia layani kembali. Dan di ujung kemudian tamu itu hendak pulang, pada kali ketiga tamu itu berkata, betul bahwa engkau adalah Al-Hakim. Tuhan telah menganugerahkan kamu sifat yang sangat mulia. Tahukah engkau siapa aku? Luqmanul Hakim berkata, aku tidak tahu siapa engkau. Kemudian tamu itu berkata, aku sesungguhnya adalah syaitan yang menguji dirimu atas batas kesabaran, atas batas kemudian kemarahan yang muncul pada dirimu. Tapi engkau adalah Al-Hakim sebagaimana Allah yang telah tetapkan pada diri. Dan kita kerap diuji dengan ujian-ujian tersebut, ya. Semakin ilmu kita memberikan kesadaran pada kita, kalau itu menyatu dengan kita dan menjadi sifat dan karakter kita, semakin luar biasa diri kita ini, sehingga tidak mudah kemudian kita terpancing amarah, kemudian karena ketika kemudian amarah itu meliputi diri kita, maka seseorang itu bagaikan mainan di tangan syaitan. Demikian Kang Hasan. Terima kasih Ustaz. Tampaknya waktu kita sudah cukup Ustaz. Barangkali ada closing statement untuk mengakhiri kajian tasawuf kita, diakhiri dengan doa. Silakan Ustaz. Libatkanlah dalam seluruh proses kehidupan pengetahuan kita, proses pencarian ilmu kita ini, seluruh bagian batin kita. Bukan hanya akal kita sendiri. Yang itu akan membawa kita ketundukan yang hakiki pada Allah dan menenggelamkan kita dalam ketundukan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin kita tenggelam dalam hakikat ketaatan pada Allah, semakin Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ilmu pengetahuan pada kita yang tanpa batas. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita, dan mudah-mudahan kita merasakan hakikat keindahan, kenikmatan, kelezatan dalam ibadah dan kedekatan pada Allah, dan kita tenggelam di dalam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'alukal yusra ba'dal usra wa rakha' ba'da syiddah wal faraja ba'dal karb. Allahumma ma bina min ni'matin fa minka la ilaha illa ants nastaghfiruka wa natubu ilaik. Ya Allah, kami mohon kepadamu kemudahan dalam setiap kesulitan kami, kelapangan dalam setiap kesempitan kami, kebahagiaan dalam setiap penderitaan kami. Ya Allah, tidak ada nikmat pada diri kami kecuali berasal dari-Mu, dan kami mohon ampunan atas seluruh dosa dan kesalahan kami. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa tahirin walhamdulillahi rabbil alamin.